Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Dwi Kusmarini. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas sistem operasi yang berjudul Sistem Operasi dan Struktur Sistem Komputer. Untuk anggota saya, pertama Erina Hemalia Putri, lalu Sabrina Putri Pramadia, dan tentu saya sendiri Tias Dwi Kusmarini. Next. Sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang mengelola perangkat keras komputer. Sistem operasi menyediakan dasar untuk program aplikasi dalam bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Next. Fungsi sistem operasi terdiri dari 3. Pertama, sebagai penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Kedua, untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program, aplikasi, serta para pengguna. Yang terakhir, untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Lalu dilanjutkan oleh Erina. Perkembangan sistem operasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini, belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua, pada tahun 1955 sampai 1965, pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS, atau Fortran Monitor System, dan IBSYS International Business System. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user. Generasi keempat pasca 1980-an, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Macam-macam sistem operasi komputer. Yang pertama ada Windows. Windows salah satu OS yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi paling banyak digunakan belakangan ini yaitu versi Windows 7, 8, dan versi terbarunya yaitu Windows 10. Microsoft DOS. Microsoft DOS yaitu sistem operasi yang diciptakan khusus untuk komputer. Microsoft DOS, Disk Operating System, adalah salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh komputer IMB, PC, maupun oleh komputer yang kompatibel dengan OS Microsoft DOS. Yang ketiga ada Macintosh, yaitu sistem operasi yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh, serta OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer yang berbasis IMB. Selanjutnya ada Linux. Linux yaitu yang bertipe Unix modular. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux dari sistem operasi lain yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka. Selanjutnya ada Unix. Unix OS yang banyak digunakan oleh komputer, superkomputer, dan mainframe, atau lebih tepatnya di perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina Putri. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada struktur sistem komputer. Yang pertama ada input device. Input device termasuk ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Fungsi dari input device ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna. Contohnya keyboard, joystick, mouse, scanner, touchpad, dan lain-lain. Yang kedua ada output device. Output device merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Fungsi dari output ini yaitu untuk menahan hasil pengolahan data, baik berupa soft copy, hard copy, ataupun suara. Contohnya monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya ada I/O port untuk menghubungi setiap perangkat yang berasal dari komputer, seperti printer, scanner, mouse, maupun USB. Keempat ada CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai sistem komputer. Sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Selanjutnya terdapat dua jenis sifat memori yang digunakan: volatile. Volatile adalah simpanan mana data, sedangkan non-volatile adalah simpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun data komputer tidak berdasarkannya. Memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan eksternal. Selanjutnya ada bus dan sistem komputer untuk mengakses ke data bus dan address bus. Yang ke 7 ada address bus. Address bus digunakan untuk memilih lokasi memori port untuk menjalankan dan baca. Contoh, CPU akan membaca sebuah kata berasal dari memori, maka CPU akan meletakkan alamat data tersebut pada saluran alamat. Yang terakhir ada database atau saluran data. Sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.